Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Balik lagi sama gue Purwanto 11. Di video kali ini gue ingin membahas tentang kerajaan, teman-teman. Buset, kerajaan. Serem ya, teman-teman. Kerajaan kayaknya seperti kerajaan Inggris itu, teman-teman. Tapi enggak gitu, teman-teman. Jadi gue ingin membahas tentang apakah benar yang namanya pembeli itu adalah raja, teman-teman ya. Nggak benar. Maksud gue, nggak benernya di sini tuh pembeli adalah raja itu hanya perumpamaan atau peribahasa saja, teman-teman. Pembeli adalah raja, jadi pembeli itu harus dilayani. Dia minta ini dilayani, dia minta itu dilayani, selagi itu ada di tempat kita berjualan itu, teman-teman. Dan juga layani juga dengan ramah, dengan sopan santun, dan memuaskan pelayanan dan menunya yang kita hidangkan, memuaskan. Maksudnya begitu, teman-teman. Yang dinamakan pembeli adalah raja. Bukan seakan-akan kita tuh harus melayani dia seperti raja yang beneran, enggak, teman-teman. Gelar karpet merah atau kita harus nyungis panjang enggak gitu, teman-teman. Jadi berkesan kaku kalau kata begitu. Jadi kita canggung untuk nanya untuk apa, jadi kagok, jadi bingung. Soalnya kita beranggapan bener-bener aja, enggak gitu, teman-teman. Itu hanya perumpamaan saja, teman-teman ya. Jadi untuk kita penjual dan khususnya juga untuk pembeli ya, kita ya bukan wajib tahu sih ya, kita hanya sharing-sharing aja di sini ya, teman-teman ya. Jadi menurut gua nih, benar-benar menurut gua, maaf apabila ada salah, namanya menurut gua kan, maaf apabila ada salah. Saya yang beli nih menurut, apabila ada salah nih, teman-teman. Jadi menurut gua ya, raja yang datang pada usaha kita ya, teman-teman, itu adalah raja yang sedang bertamu, gitu, teman-teman. Bukan yang sedang di kerajaannya sendiri. Contohnya gini ya, rumahku adalah istanaku, namanya kan dia raja tuh di rumahnya tuh ya. Mau lu bagaimana gitu, mau kaki lu bagaimana gitu, mau bahasa lu bagaimana gitu, gak ada yang denger, lu sendirian denger gitu, temen. Apabila ada pembantu lu di situ ya, pembantu lu mungkin denger. Itu juga pembantu lu di ruangnya itu kalau kagak nggak denger ya, teman-teman. Tapi di sini apabila pembeli ada raja, itu kan pembeli ada pengunjung, teman-teman ya. Pengunjung yang sedang berkunjung, apalagi di tempat umum, bukan pertemuan yang berdua raja dan raja, atau raja dan juga pembantunya gitu. Bukan begitu, mas juga. Misalnya raja datang dan kita pembantunya, bukan. Raja sedang bertamu di kerajaan orang lain, bahkan kerajaan umum. Kalau di sebuah kedai atau di sebuah tempat berdagang, pengunjung adalah raja yang bertemu pada raja-raja yang lain juga, atau di kerajaan orang lain atau kerajaan umum lah gitu, teman-teman ya. Jadi ya, kalau raja dia berkunjung di suatu kedai, dia adalah rajanya sendiri, tapi kedainya punya dia dong. Tapi yang punya usaha juga raja dong. Ya emang kita juga, maksudnya ya dia emang bertamu di kerjaan orang lain ya. Maksudnya gini loh, kita kalau bertamu di suatu tempat orang, pasti kita juga harus mengikuti aturan di tempat tersebut ya, teman-teman. Tidak semuanya sendiri, teman-teman. Tidak semuanya sendiri, teman-teman. Nah, salah kita bertamu ke teman kita, nggak mungkin kita nyelonong boy ke WC, nyelonong boy ke kamar bapaknya, boy kita kamar adanya, nggak bisa gitu, teman-teman. Boy kawan, ini gua lagi singgah nih di rumah lu, di istana lu, teman-teman ya. Kawannya, gua pengen ke WC, tolong dong temenin gua ke WC, takutnya ada apa-apa dalam WC. Itu kan gitu, teman-teman, namanya berkunjung ya. Kalau di kedai berarti kan gini, oh gua berkunjung di kedai nih, oh itu ada yang punya kedainya. Yang punya kedainya berarti kan ya jangan disebut aja lah kita mah, yang punya kedainya. Dan di sini asal harus digarisbawahi untuk raja-raja yang berkunjung di kedai orang. Lo harus tahu di sini juga bukan lo doang rajanya, banyak raja-raja yang lain juga datang. Kita harus beretika ya, raja pasti punya etika yang baik, punya etika, tata krama atau sopan santun itu yang baik pasti. Jangan, teman-teman, jangan mentang-mentang lu raja nggak bisa begitu, teman-teman. Apabila lu semenah-menah dengan penjual yang mempunyai kedai itu, di sini banyak raja yang lain, teman-teman. Lu bisa dihabisin sama raja yang lain, walaupun bukan kita yang ngabisin. Soal lu ngomongnya sembarangan, terus lidah lu ngomong, raja nggak seperti itu ya, raja nggak seperti itu. Raja itu tur katanya baik, sopan santun, dan juga mencontohkan kepada masyarakat yang dipimpinnya itu. Jadi raja itu punya wibawa, teman-teman. Bukan ditakuti. Ditakuti itu beda dengan disegani. Sebelum bagaimana ya, kalau kita melihat orang sopan, segen gua. Segennya gimana? Wajib ini orang sopan banget gitu ya. Segen, jangan kalau lu lihat apa ya,
kucing yang baik, kucing baik, kita juga baik. Tapi kalau lu singa, wah giginya panjang kan, taringnya panjang, boro-boro deket teman-teman, males deket juga untuk melayani singa itu, males kabur mendingan teman-teman. Kalau nggak lu jadi singa juga teman-teman. Jadi gitu. Jadi pahami ya teman-teman ya, untuk raja itu sopan santun, mencontohkannya baik, lebih ramah, bahkan raja itu lebih ramah daripada penjualnya tersebut. Bahkan raja itu bukan harus begitu, maksudnya banyak kan yang juga usah lu kalau pengen disebut raja ya teman, atau pengunjung ya, maaf nih, apabila pengunjung pengen disebut raja, berperilaku dan beretikalah selainnya ke raja gitu teman. Raja pintar, raja itu kaya, raja itu punya istana gitu. Raja itu kan begitu teman-teman. Cuma kalau misalnya etika, perilaku semaunya dewek, ingat teman-teman, ada raja yang udah kaya banget tuh dulu zamannya itu, Raja Firaun ya. Raja Firaun ditentang masyarakatnya, dan karena dia banyak pengikutnya ditenggelamkan teman-teman sama Allah di Laut Merah gitu teman. Lu mau ditenggelamkan di Laut Merah? Kalau lu mah gak usah sama Allah bahasanya mah. Karena di sini raja-raja di sini raja-raja banyak kumpul, mungkin lu tenggelamkan sama raja-raja lain kalau lu semaunya dewek ya teman-teman ya. Jadi raja itu begitu teman-teman, tidak bisa semau-mau sendiri. Misalnya raja itu pasti tahu tempatnya teman-teman. Tempatnya maksudnya raja itu adil itu kan dia tahu di mana harus meletakkan tempatnya, di mana gua harus. Adil itu gimana sih? Umpamanya adil itu menaruh sesuatu pada tempatnya. Apabila dia mau makan burger ya jangan di angkringan. Apabila pengen mesen kopi-kopi yang mahal jangan di angkringan, jangan cari di angkringan. Lu tahu tempatnya di mana. Apabila lu beli nasi goreng, makanlah di tempat nasi goreng tersebut. Raja itu pintar, tahu pasti. Oh iya, gue makan nasi goreng, masa gue buka angkringan? Hargailah produk kita kawan, hargailah produk kita. Kita punya produk sendiri nih, angkringan. Jangan bawa nasi goreng, spaghetti, burger ke sini. Ya oke, lu beli minumnya, lu makan di tempat lain. Emang produk lain tidak menyediakan tempat yang lebih wow? Setahu gua ya, McD atau spaghetti atau nasi goreng punya tempat sendiri masing-masing untuk menyediakan pembelinya mau makan temen-temen. Kenapa harus dibawa? Gue gak nyalahkan tukang nasi goreng, gak menyalahkan siapapun yang menjual beda produk sama gue, enggak. Maksudnya raja itu tidak seperti itu. Hargailah produk di tempat tersebut temen-temen. Raja yang berkunjung tidak bisa semuanya seperti di rumah atau di kerajaan sendiri. Oh, gue berkunjung di suatu tempat, gue harus tahu apa yang disediakan tempat tersebut. Tanya kalau nggak tahu, jangan. Kalau nggak suka ya jangan kesini. Bukannya kita nolak rezeki ya teman-teman ya. Apa ya, harga diri tidak ada harganya kan gitu teman-teman. Harga diri kita itu tidak ada harganya teman. Namanya juga harga diri. Tidak ada harganya teman-teman, tidak bisa dinilai dengan rupiah. Lebih baik bukan kita nolak rezeki, lebih baik Anda cari tempat makan lain, itu lebih baik untuk kita dibanding Anda memakan produk lain di tempat kita gitu teman-teman. Gitu teman-teman, maksud gue sebagai raja juga menjaga namanya harkat dan martabat. Raja itu tidak semaunya dewek. Misalnya ada pengunjung 4 orang, sama-sama raja dong tuh, 4-4-nya. Yang satu, ini orang nggak sopan banget mesennya, apanya gitu, bayar dilempar uangnya. Itu tidak begitu raja tuh teman-teman. Kalau dia begitu, itu udah menjatuhkan harkat dan martabatnya sebagai raja. Kalau lu merasa raja nggak akan seperti itu sama penjual ya teman-teman ya. Itu orang kalau nggak suka makan angkringan jangan kesinilah, kata raja yang lain misalnya gitu. Gua aja doyan angkringan, lu belagu segala bau burger. Gua juga bisa makan burger, tapi gue tahu pertempatan raja tuh gitu, tahu tempatnya untuk makan burger teman-teman. Atau tidak membanding-bandingkan angkringannya dengan angkringan, nggak begitu teman-teman. Saling menghargai, saling menjunjung tinggi, duduk sama rendah, diri sama tinggi, gimana semuanya gitu ya teman-teman. Kita harus seperti itu. Jadi lu yang berkunjung ke kedai orang lain atau dagangan orang lain, lu itu raja yang berkunjung, bukan raja di kerajaan lu sendiri teman-teman. Untuk kawan-kawan pembeli semua yang saya cintai, jadi gitu teman-teman ya. Tapi ini bukan berarti kita tidak menghargai pembelian seperti itu. Kalau kita udah tahu seperti ini, jadi apabila maaf orang karakternya berbeda-beda teman-teman ya.
orang juga pendidikan, pengetahuan, etika juga berbeda-beda ya teman-teman ya, atau dididik atau gimana kita nggak tahu teman-teman ya. Jadi kita apabila dia jadi pelanggan kita, alhamdulillah kita lebih baik kita akrabin, kita juga harus hati-hati, siapkan diri, wah tarik nafas, buang, nah gua harus hadapi dengan sabar, oleh orangnya begini nih gitu kan. Tapi tetap kalau dia menjatuhkan harga diri kita seperti Firaun teman-teman, tenggelamkan saja walaupun dia raja. Prinsip gue sih begitu kalau harga diri. Karena apa? Ada peribahasa atau bukan, gue menganggap ini bener-bener sih, laki-laki itu harga dirinya adalah bekerja. Kalau tidak bekerja tidak punya harga diri, kesannya kan begitu teman-teman. Apabila teman-teman usaha kita kan kerja apa? Usaha kita itu adalah pekerjaan kita. Apabila dia tidak menghargai usaha kita, tapi dia itu sudah menginjak-injak harga diri kita, toh jangan mau diinjak-injak harga diri kita. Apabila dia udah bener-bener keterlaluan lah contohnya, atau gak enak apa begini, kagak mau menghargai, kurang gini gak enak apa misalnya, gak mau di sini gak mau di sana, nah orang kagak mau menghargai aturan di sini, orang-orang aja mau kenapa dia enggak, ya itu ya kita harus tetap, apabila dia emang udah salah betul ya teman-teman, seolah Allah pasti kirimin orang-orang yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih punya etika dan sopan santun, saling menghargai gitu. Ya di sini gue bicara seperti ini bukan berarti gue orang yang benar-benar sopan santun. Gue juga punya emosi, punya kesabaran, atau bukan kesabaran terbatas, itu gue masih melatih kesabaran gue gitu teman-teman. Ini gue ngomong gini bukan berarti gue sempurna juga, enggak teman-teman. Jadi ini hanya mau menggambarkan bahwa membela raja itu hanya perumpamaan, dan sebelum kita menunjukkan kesopanan kita, raja itu pasti sudah mencontohkan yang namanya kesopanan pada semua orang. Jadi gitu teman-teman ya. Tapi ingat lagi, ini bukan berarti kita menolak dia yang begitu. Hanya ini perbincangan atau sharing ini supaya kita mempersiapkan diri apabila ya kalau bisa bagus-bagus kita bergaul sama dia, supaya kita enakan bergaul sama dia. Jadi kan enak kalau ngobrol gitu teman-teman. Mau gimana, mau sharing-sharing apa gimana, kalau udah akrab begitu kan teman-teman. Ini untuk kita mau sendiri aja teman-teman. Jangan sampai yang namanya peribahasa itu membuat kita rendah, atau peribahasa itu membuat kita mau diinjak-injak, peribahasa itu membuat kita mau disuruh-suruh yang tidak. Apabila bang ada burger, beli sana burger, datangin ke sini. Kalau nggak mau datang, gua kesini makan burger doang nih. Jangan, itu udah keterlaluan teman-teman. Apabila wah ada yang lewat pedagang atau gimana di kedai lu, semua mau manggilin, woi bang, gitu kayaknya nggak punya attitude banget. Dan itu akan mencontohkan pelanggan yang lain, dan pelanggan lu bisa-bisa ntar hampir semua semua itu akan mencontohkan, oh di sini bisa makan di yang lain, oh di sini lah, itu tidak baik sama sekali teman-teman ya. Ya kita memang bisa aja dilarang bawa makan lain. Ya, elah raja mah pasti udah paham tempatnya di mana, harus di mana makannya. Jadi gitu teman-teman. Panjang nih teman-teman kalau dibahas teman-teman ya. Ya kalau misalnya pengen dibahas lagi tentang raja, oke tinggal komen aja teman-teman ya. Jadi kita kalau kepanjangan kan ya enak teman-teman ya. Takut teman-teman bosan berbacotan bayi ya. Oke, ini bukan gibah ya, ini hanya perbincangan dan sharing aja teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari gue Purwanto 11. Semoga wawancara sharing ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi doman untuk gua dan susah buat teman-teman semua yang menganggap langgan itu adalah raja. Ya tidak seperti raja beneran buat teman-teman ya. Teman-teman itu kita harus saling menghargai ya, pastinya yang pasti etika atau promo semua itu nomor satu teman-teman. Raja tanpa tata krama cuma santun itu bakal ditenggelamkan teman-teman. Semuanya dewek ditenggelamkan, semua dewek teman-teman, kejam, keji, jolim ditenggelamkan, mati kau teman-teman raja seperti itu teman-teman, hati-hati teman-teman. Oke teman-teman, salam dari gua Purwanto 11. Thank you semua teman-teman, sukses selalu, tangguh selalu poin teman-teman. Oke, salam dari gua Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.